أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir di majlis ilmu ini, majlis yang penuh berkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam dada-dada kita ketenangan as-sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang berisi tentang adab dan akhlak, sebuah kitab yang diberi nama oleh beliau Al-Adab Al-Mufrad, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-53. Bab yang ke-53, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab ini menulis babu man la yarham la yurham. Bab mengenai orang man la yarham, orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, la yurham, maka orang itu tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini, bab man la yurham la yurham. Beliau mendorong agar kita semuanya berakhlak, berhias dengan akhlak atau sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Karena orang yang memiliki sifat kasih sayang ini balasannya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu orang yang memiliki sifat kasih sayang, sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada orang lain, kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini membawakan riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka orang itu tidak diberi kasih sayang. Ada yang membaca man la yarhamu la yurhamu, maknanya sama. Kemudian juga ada yang membaca la yarhamu la yurham, artinya janganlah kalian berkasih sayang, mengasihi orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang. Orang yang tidak memiliki kasih sayang, maka janganlah bagi kita untuk menyayangi mereka. Dan yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Orang kafir yang memusuhi kita, maka kita dilarang untuk mengasihi mereka, yaitu orang kafir yang mengasihi, yang memerangi kita. Taib ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memiliki sifat yang mulia ini, yaitu sifat kasih sayang. Siapa yang harus kita kasih sayangi? Banyak di antara kita yang harus kita kasih sayangi. Anak kecil, kita harus kasih sayang kepada mereka. Orang yang lebih tua dari kita, termasuk binatang. Kemudian para wanita yang lemah butuh kasih sayang kita. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia juga membutuhkan kasih sayang orang-orang yang masih hidup. Bagaimana cara mengasihi mereka? Yang pertama yang harus kita kasih sayangi adalah anak kecil, dengan cara menciumnya, sebagaimana bab yang sudah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Jadi mencium anak kecil, ya, itu merupakan atau tanda bahwasanya orang tuanya memiliki sifat rahmah. Karena mencium anak kecil ini kesempatan bagi orang tua yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kapan lagi kita mencium anak-anak kita? Karena ketika kita mencium dan kita mencium anak kecil itu terbatas. Ketika mereka sudah dewasa, maka kesempatan itu hilang dari kita. Maka kesempatan ketika anak kita masih kecil, maka kesempatan ini hendaklah kita manfaatkan. Karena mencium anak kecil itu merupakan rahmat orang tua kepada anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengikat orang yang mencium anak kecil, maka menandakan bahwasanya orang itu memiliki sifat rahmat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilul Hasan bin Ali. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa mencium cucunya Hasan bin Ali Faqala Al-Aqra ibn Habis. Kemudian Al-Aqra bin Habis melihat pemandangan itu, beliau mengatakan, innali asrah minal walad, sesungguhnya aku memiliki 10 anak, ma qabbaltu minhum ahada, dan aku tidak mencium sama sekali salah satu di antara mereka. Anaknya banyak, tapi sama sekali Al-Aqra bin Habis itu tidak mencium anaknya.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka orang itu tidak dikasihi atau tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang yang perlu kita kasih sayangi adalah orang yang lebih muda dari kita, baik itu kerabat kita atau teman kita atau siapapun yang lebih muda dari kita, hendaklah kita menyayangi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man la yarham saghirana. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kita. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga makhluk yang hendaknya bagi kita untuk menyayanginya termasuk kepada binatang. Kepada binatang saja kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi mereka. Di antara bentuk kasih sayang kepada binatang adalah tidak menyiksanya, tidak mengurungnya, kemudian kita tidak memberikan minum dan yang seterusnya. Maka orang yang seperti ini tidak memiliki sifat kasih sayang kepada binatang. Bahkan banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk berbuat baik kepada binatang. Ya. Bahkan di hadis disebutkan ada seorang laki-laki, yang mana hadis ini sangat masyhur, ada orang laki-laki yang dia itu masuk surga disebabkan memiliki rahmah kasih sayang kepada binatang. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayana rajulun yamshi fastadda alaihi al-atash. Ada seorang laki-laki ketika dia berjalan, dia mengalami kehausan yang sangat. Fanazala bi'ran fashariba minha. Kemudian dari hausnya itu dia sampai turun ke dalam sumur untuk mengambil air dan minum air di dalam sumur itu. Summa kharaja faidahu wa bikalbin yalhath. Kemudian ketika dia keluar dari sumur itu, ternyata orang laki-laki tadi melihat anjing yang yalhath, mengulurkan lidahnya karena haus. Dari hausnya anjing ini ya'kulat thara minal atas, sampai makan tanah dari hausnya. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, laqad balagha hadha mithlul ladzi balagha bi. Sungguh anjing ini sangat haus sebagaimana aku mengalami haus yang sebelumnya. Kemudian laki-laki itu pun turun untuk mengambil air. Kemudian laki-laki tadi memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia gigit karena naik ke atas. Kemudian laki-laki tadi memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan tadi. Dengan sebab itu fasyakarallahu lah faghafaralah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada laki-laki tadi karena dia telah menyayangi binatang yang sedang haus. Faghafaralah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa laki-laki tadi. Dan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan itu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lana fil bahaim ajran." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika kita memberikan minum, memberikan makanan pada binatang ternak itu mendapatkan pahala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fi kulli kabidin radbatin ajrun. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu makhluk yang bernyawa dari binatang ternak, maka itu ada pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memberikan makanan kepada ternak kita, kepada kambing kita misalkan, kepada sapi kita yang kita rawat, itu semuanya bernilai pahala, bernilai sedekah. Karena itu bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kita kepada binatang. Jangan sampai kita kepada binatang itu kasar. Terkadang ada binatang itu tidak mengganggu kita. Mungkin ada kucing minum di depan rumah kita, minum air yang air itu kita tidak menggunakannya. Kita tidak butuh air itu. Ada binatang minum, kita rusak. Padahal binatang itu tidak mengganggu. Ya. Kemudian di hadis yang lain ada wanita yang gara-gara binatang, dengan sebab itu dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki sifat kasih sayang kepada binatang. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita ini, bahwasanya ada wanita udzibat imratun fi hirrah, ada wanita yang dia itu menyiksa seekor kucing. Sajanatha hatta matat, kucing itu dia kurung sampai meninggal. Fadahalat fihan nar, maka dengan sebab itu dia mengurung kucing itu, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wala saqatha, wanita itu ketika dia mengurungnya, at'amatha, dia tidak memberikan makan, wala saqatha, dan tidak pula memberikan minum, idza habasatha, ketika dia mengurungnya. Jadi memelihara binatang seperti burung dan sebagainya, kemudian kita kurung, itu sebenarnya tidak mengapa, dengan syarat kita memiliki kasih sayang kepadanya dengan memberikan minum, memberikan makan, dan yang seterusnya. Adapun kalau hanya sekedar hiburan, kemudian kita tidak memperhatikan, kadang kita memberikan makan, minum telat-telat, takutnya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi kita, dan sebab itu kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa yadzubillah. Seperti wanita tadi, habasatha, ketika dia mengurungnya, wala hiya tarakatha ta'kul min khasyasil ard, dan wanita itu tidak membiarkan kucing itu untuk memakan serangga dari muka bumi ini. Dia kurung, kemudian dia biarkan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hendaklah kita menyayangi orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kasih sayang orang-orang yang masih hidup. Mereka butuh doa kita, ya, doa dari kerabatnya, doa dari temannya, dengan mengatakan Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Ketika jenazah tadi dimakamkan, dia ditanya oleh malaikat, maka sebagai teman yang sejati kita mendoakannya, Allahumma tsabbithu, ya Allah berikanlah kekokohan kepadanya ketika menjawab. Ini bentuk rahmat orang yang hidup kepada orang sudah meninggal dunia. Juga termasuk bentuk rahmat orang yang masih hidup, terutama anaknya, ketika orang tuanya meninggal dunia, jangan sampai anak tadi membiarkan tidak melunasi hutang dari orang tuanya. Kalau ada anak yang dia tadi tidak peduli dengan hutang orang tuanya, sementara dia mendapatkan warisan yang banyak dari kedua orang tuanya,
maka anak itu termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, sementara kewajiban orang tuanya untuk membayar hutangnya dia tidak pedulikan. Karena seorang yang sudah meninggal dunia, yang dia tidak membayarkan hutangnya, maka ruhnya terkatung-katung. Artinya dia belum bisa menikmati amal solehnya sampai hutangnya dilunasi. Bahkan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mati karena jihad, sementara dia meninggalkan hutang, maka dia tidak langsung menikmati amal solehnya sebelum hutangnya dibayar. Sehingga sebagai seorang anak, hendaklah dia mengutamakan hutangnya terlebih dahulu. Karena hukum asal warisan itu tidak boleh dibagi terlebih dahulu sebelum hutang orang tuanya tadi sudah dilunasi. Itu yang harus diutamakan. Kemudian wasiatnya dipenuhi terlebih dahulu. Barangkali ketika orang tuanya masih hidup memiliki wasiat bahwasanya sepertiga dari hartanya untuk diinfakkan ke si fulan, ke lembaga tertentu, maka di antara bentuk rahmat anak bagi orang tuanya tanfidhu wasiyatah, yaitu menunaikan apa yang menjadi wasiat orang tuanya. Kemudian berikutnya, ini yang sangat penting, di antara bentuk rahmat orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, jangan sesekali orang-orang yang hidup itu menggibah, membicarakan kejelekan mayit yang sudah meninggal dunia. Ini larangan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddam, karena sungguhnya mereka orang yang meninggal dunia itu telah sampai terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka termasuk orang yang buruk, ya, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyiksanya. Kalau mereka orang yang baik, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang balas pahalanya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar aibnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan menutupi aib itu tidak hanya berlaku terhadap orang yang masih hidup. Termasuk dianjurkan menutup aibnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, baik orang muslim itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka sebagai balasannya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki sifat rahmat, maka akan terdorong dari sifat rahmatnya itu akan melahirkan adab. Orang yang memiliki sifat rahmat, maka sifat rahmatnya itu akan mendorong untuk beradab. Jadi orang yang memiliki sifat rahmat, dia akan suka membantu orang lain. Dari sifat rahmatnya itu, dia mudah untuk menyayangi anak kecil, ya, menolong orang yang sedang kebutuhan. Dari sifat rahmatnya itu, dia akan bertutur kata yang lembut, tidak membentak dan lain sebagainya. Karena pondasinya dia memiliki sifat rahmat. Yang mendorongnya dari sifat rahmat itu mendorong dia untuk beradab dengan adab yang baik. Sehingga makna man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang, maka
Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan menyayangi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang mau mengasih sayangi kepada makhluk yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamuhu min ibadihi ruhama." Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyayangi, merahmati min ibadihi, dari hambanya ar-ruhama. Yang mana hambanya tadi memiliki sifat rahmat. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimun, yaitu orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard, sayangilah apa yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka zat yang ada di langit, siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di langit. Irhamu man fil ard, sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, maka sebagai balasannya yarhamkum man fis sama, maka zat yang di langit akan menyayangi kalian. Dan makhluk dan yang ada di muka bumi ini yang paling berhak untuk kita kasih sayangi adalah orang-orang muslim, orang-orang beriman. Termasuk yang lebih afdal adalah kerabat kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, dan yang seterusnya. Jangan sampai kita misalkan mengutamakan orang lain dan membiarkan kerabat kita. Ada sebagian orang itu, dia itu perhatiannya, kasih sayangnya lebih banyak kepada binatang peliharaannya. Burungnya di rumah, ya, tapi keluarganya dibiarkan, tidak diurus, ya. Termasuk mobilnya setiap hari dibersihkan, dipoles dan sebagainya. Istrinya, anaknya dibiarkan. Jadi yang lebih utama, yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, istri kita, dan yang seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini adalah an Jarir ibn Abdullah dari Jarir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Kemudian di riwayat berikutnya sama, hanya redaksinya yang berbeda, dibalik, man la yarhamun nas la yarhamullah. Orang yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya. Kemudian di sini siapa yang dimaksud manusia di sini? La yarhamullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi orang yang orang itu tidak menyayangi manusia. Ya. Manusia di sini secara umum, manusia itu banyak. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang masih kecil, ada dewasa, ya, ada muslim, ada kafir, ada munafik, dan lain sebagainya. Maka siapa yang dimaksud di dalam hadis ini manusia, maka semua manusia harus kita sayangi, kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir, dan orang kafirnya itu tidak semua orang kafir, tapi orang kafir yang memerangi orang Islam. Itu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkasih sayang kepada mereka, loyal dengan mereka, ya, setia dengan mereka, menjadikan mereka teman setia yang seterusnya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala
menyuruh kita untuk memerangi orang kafir yang memerangi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin." Wahai nabi, jahidil kuffar, perangilah orang-orang yang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan keraslah kepada mereka. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka dan keras terhadap mereka, yaitu orang kafir yang memusuhi kita. Dan kita harus ruhama kepada sesama orang-orang yang beriman. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan kasih sayang di antara mereka. Jangan sampai kita balik kepada saudara kita sendiri kita kasar, memusuhi, tapi kepada orang-orang kafir malah kita saling membantu, ya, setia dengan mereka. Maka hal ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Waghlud alaihim, berlakulah kasar, tegas kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan kesudahan orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi kita hanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang kafir yang memerangi kita. Adapun terhadap orang kafir yang tidak memerangi kita, maka kita tetap harus baik ketika bermuamalah, ya. Kita harus menyayangi mereka dengan tujuan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini banyak dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, ketika di antara mereka banyak orang yang kafir, mereka menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Beliau singgah di bawah pohon. Kemudian ada malaikat, yaitu malaikatul jibal, malaikat yang mengurus menjaga gunung itu, menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallam, sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang mereka katakan kepada kalian. Maukah aku menimpakan al-ahsyabain, yaitu gunung, kepada mereka agar mereka semuanya meninggal dunia karena mereka kufur?" Maka Rasulullah SAW memiliki sifat rahmah kepada orang yang tidak paham, yang tidak mengetahui. Termasuk kita harus memiliki sifat rahmat kepada orang yang jahil dengan mengajarinya, tidak langsung memvonis dan yang seterusnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallam, "Inni la arju an yahdiyallahu," atau kama qala Rasulullah sallam. Aku berharap, ya, mereka akan keluar dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sifat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan sifat optimis. Rasulullah SAW tidak menginginkan malaikat tadi menimpakan sehingga orang kafir itu meninggal semua. Rasulullah SAW beroptimis barangkali Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka keturunan yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Ada orang kafir ternyata anaknya menjadi sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid. Ya, bapaknya Walid bin Mughirah
adalah orang yang menjadi penentang ya temannya Abu Jahal dan yang lain sebagainya, merupakan pembesar Quraisy, tapi melahirkan anak yang bernama Khalid bin Walid. Kemudian Abu Jahal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Fir'aunnya umat ini. Ya, dia mendapatkan julukan Abul Hakam, bapaknya yang memutuskan, karena dia berkuasa. Tapi disebut oleh Rasulullah SAW Abu Jahal, bapaknya orang yang bodoh. Ya, tapi keluar ya dari keturunan beliau anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ibunya musyrikah. Dari ibu yang musyrikah itu melahirkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, bermuamalah dengan baik kepada mereka, diharapkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya binatang ternak itu lebih mulia daripada orang kafir. Binatang ternak itu lebih mulia daripada orang kafir. Karena kepada orang kafir ya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi mereka, berkasih sayang kepada mereka. Tapi kepada binatang ternak kita malah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi mereka. Dan banyak hal ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ya berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada binatang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kata Rasulullah SAW. Ketika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan sampai kita membunuh seorang ya ketika berperang, misalkan menyiksa mereka. Kita potong telinganya misalkan, kita potong tangannya, kakinya, kemudian dia dibiarkan hidup, ini menyiksa. Kemudian berikutnya, wa idza dabahtum fa ahsinuz dzibh. Ketika kalian menyembelih, kata Rasulullah SAW, maka fa ahsinuz dzibh, maka perbaguslah kalian ketika menyembelih. Ya, jadi kepada binatang yang kita sembelih kita harus berbuat baik. Dengan cara apa? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Dengan cara kita menajamkan pisau sembelihan kita, ya, wal yurih dabihatah, dan kita menenangkan sembelihan kita. Jangan sampai kita berlaku kasar kepada binatang, meskipun ujung-ujungnya kita menyembelihnya. Termasuk di antara bentuk bukan rahmat kepada binatang, kita menyembelihnya 2 kali. Apa yang dimaksud menyembelihnya 2 kali? Ketika kita mengasah pisau, itu kita mengasahnya di depan binatang yang hendak disembelih. Maka kita sudah menyembelih pertama, sebelum menyembelih yang sesungguhnya. Kemudian termasuk berbuat baik kepada binatang ketika kita menyembelihnya, jangan sampai kita melihatkan temannya yang sedang disembelih. Termasuk ketika merobohkannya. Ya, terkadang ada seorang yang tidak perhatian dalam masalah hal ini, dia menganggap pokoknya halal sembelih dengan cara merobohkannya dengan kasar.
Sampai ada yang dari kasarnya ketika dirobohkan kakinya sampai patah dan lain sebagainya. Ini bukan sifat rahmat kepada binatang. Makanya kata Rasulullah SAW, wal yurih dabihatah, hendaklah dia merilekskan, apa maksudnya? Hendaklah dia menenangkan ketika merobohkan dengan cara yang baik. Kemudian pisau yang dia pakai hendaklah pisau yang tajam. Ada orangnya sudah tua, dia ngotot mau nyembelih, ternyata pisaunya tidak tajam, sehingga dia potong, meninggalnya sangat lama, dan ini menyiksa. Jangan kita mengira bahwasanya binatang itu tidak memiliki rasa sakit. Ya, mereka memiliki rasa sakit. Maka hendaknya bagi kita untuk menyayangi mereka. Baik, kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu kalau dia tidak memerangi kita, hendaklah kita menyayangi mereka dengan harapan mereka mendapatkan hidayah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin pamannya Abu Thalib, ya, ini kan bentuk rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yang kafir. Beliau berharap agar pamannya masuk ke dalam Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjenguk anak yang sakit, anak yang dia itu Yahudi, ketika dia sakit. Maka dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia kafir. Kemudian sama Rasulullah SAW dibilangin aslim, masuklah kalian kepada Islam. Kemudian anak itu melihat kepada bapaknya, minta izin. Maka kata bapaknya, ati Abul Qasim, turutilah, taatlah kalian kepada Abul Qasim, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak tadi masuk Islam, bersyahadat. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Ini bentuk rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya suku Daus itu dia itu suka bermaksiat, dia membangkang, tidak mau diajak masuk Islam. Fad'u alaihim, doakanlah mereka kehancuran wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, saya diutus bukan menjadi orang yang suka melaknat dan suka mendoakan keburukan bagi orang lain. Dan Nabi mendoakan, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daus. Dan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rahmatan lil mukminin, karena dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum ini tidak dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka wa anta fihim, sementara kalian ada di tengah-tengah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala juga menyiksa orang-orang sementara mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد